Pertama, sama-sama dengan puji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim, takrim, kemuliaan dan tanyoban Bandung pada yang mulia Gure Tanyo bersama, juga sekaligus Ketua Huda Kota Lok Sumawe, ayah di Belampanya, kepada gure-gure Bandung yang hadir, juga kepada pimpinan daya yang mulianya beserta keluarga, kepada Bapak Kadis Syariat dan Daya, pada Bapak Camat, Pak Kapolsek, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, istimewa kepada seluruh hadirin hadirat sekalian, mbak malamnya yang berhadir dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sekaligus Hul Huda Aceh. Dalam rangka memperingati berolahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa hal yang paling menarik dan yang perlu tarenungi dan kaji kembali adalah persoalan inti dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjuangannya komit diteruskan oleh para ulama lewat dakwah dan pendidikan. Pendidikan yang di Aceh, yang komit ingin mewarisi, menerima warisan dari ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah dan mewarisi kepada umat, adalah lembaga yang dikelola oleh para ulama, yaitu Najih Daya. Juga lewat bermacam kegiatan dakwah. Tujuannya seluruh kitab yang diputar oleh Allah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dan segala suhuf kepada para rasul, tujuannya untuk membebaskan manusia dari perbudakan dunia dan untuk bebas di akhirat dari penghuni neraka. Yang tujuan inti. Karena siapapun yang dilahirkan ke dunia akan menjalani sebuah kehidupan yang cukup berisiko. Hancur dan gagal yang adalah hal biasa bagi penduduk dunia. Jid ke penghuni neraka yang hanjir ke aneh, sehingga para malaikat tinggal wadai kalen. Nah, manusia-manusia yang jid ke penghuni neraka yang ada beja ke lagi dijala, tidak dijala wahai ke jid ke asal neraka. Tapi munyona yang lewat jid ke penghuni syurga yang aneh dah ke malaikat kiban kejik lewat ini, karena malaikat kalau dicoba oleh Allah gubuh nafsu, sehingga yang maksiat Allah anak trik lantung dia ayu ke hamba yang maksiat. Kenapa? Karena ada nafsu. Bagi tanya manusia tina adanya sesuatu yang sama dengan binatang, yaitu nafsu. Maka Allah mengutus Rasul supaya manusia bagaimana mengelola nafsunya, jangan sampai menjadi malapetaka bagi akhirat dan jadi budak nafsu di dunia.
Maka malamnya lu hana bayang-bayang lu begahaba yang lu harapkan benar bila Allah dengan timur sabah keinsafan dan kesadaran, sehingga sisa-sisa umur kita dalam terjalani kehidupan menjadi kehidupan yang terbaik lewat pesan para rasul yang diwarisi oleh para ulama. Dan yang manusianya udah dalam doyanya pasti punya selera, punya keinginan macam-macam. Macam kita menghayal untuk masa depan. Nyan hana payah purno mandum nang dari ubud na hayalan masa depan ini nagenyo ingin nageji yang ini menanti na hayalan masa depan, yang agam na hayalan masa depan, baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, mandung na hayalan-hayalan. Tetapi di saat tidak punya petunjuk, maka akan tergiring kepada malapetaka, sehingga udipnya menjadi dilema. Lu ho yang lunjak, telung tanya urut rasaban masalah. Rasaban masalah. Ino leh itaban urun bain. Tentang irun punya masalah dalam audin. Pu yang ngerasa. Langsung gitu, ilung kayak pertama itu gasin hidup kaya, tapi lebih hati. Ino namanya, hana, cek mendu pupunya perle cek, pun gasin kaya. Kedua susah tenang. Yang kelihatan sibuk habis. Yang keput anak dulu kecewa langkawannya na mutiro yang hanam na kayak tipu kakaya gitu tadi tak tiro belum tak hi kakaya tadi yang bagi kasih biron bagai kasih enggak iurang kasih hanti terdoribe iurang kaya hanti terdoyuda udah nih berapa sih iurang kaya apa ternyata iurangnya tangan acara susahnya tu senang tak ui wadah tak dekati tak pernah susah irok nak mulai banyak aku susah dengan dua aku susah Urus kupikir, hotel nak nyayirina, tina dah kosan kebahagia deh. Rudo kagak ngenyam tu sahaja, anak susah berapa yang susah ya. Ini pikirkan, yang dikira murid yang mana yang rasa rok, yang rok murid kelati, ya kan? Itu lebih susah. Dengan sibuk nampak piu, dengan istirahat nampak piu, dah urut muka pihak lupa piu. Kaki detok, lebih. Padahal dah piu dongku, hasil piu. Menyobik dah piu, nyanangan dah bayu utang go pihak bayu gede. Ibu ngublang lagi nanti. Berapa deko pada nya lebih nyanyi ke wili tiga ya wili berapa deko pada 3 ke hana payah kau awai kau hikiku pula lo pada tadanya udah susah menderita pada kecewa duduk tidak sadari bandung-bandungnya tanyakan diperbudak oleh dunia lewat selera nafsu. Maka
Allah menugaskan Rasul untuk membebaskan dari hambanya daripada tipuan dunia. Jangan tertipu oleh dunia, jangan diperbudak oleh dunia, sehingga hidupnya free, merdeka, tidak tersiksa oleh dunia. Ini inti. Sehingga dua hal yang terpenting untuk kita terbebas dari dunia dan kemudian bisa bebas di akhirat. Hal yang terpenting yang memisi dari Rasulullah, pertama, membangun orientasi hidup yang jelas. Siapapun yang namanya manusia yang lahir ke dunia, manusia akan menjadi malapetaka apabila salah orientasi udah, salah cita-cita udah, salah tujuan udah. Yang perlu introspeksi kembali. Cita-cita udah yang betul. Nyo letak yang diberi dalam ayat Al-Quran dari Allah. Pertama yang kepingat pun yang biasa tadi waktu itu siapa baru mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang lebih tadi. Siapa yang punya nyawa pasti akan mati. Ingat, mati itu pasti, ujung-ujungnya pasti. Sesenang apapun ujung mati, gak ada kesenangan dan mati. Susah dan udip akan putus, susah udipnya mati. Yang sehat pi mati, yang sakit pi mati. Orang-orang dia sibuk dengan corona, ya kemati. Padahal anak kena corona mati tidur. Ya kan? Semuanya mati. Yang lebih ingat. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Fahla dari semua amal kebaikanmu balasannya di akhirat. Kamu akan menunggu balasan di akhirat di atas semua amal yang ada di dunia. Munyo amal kebaikan akan ada balasan kebaikan. Munyo amal kejahatan pasti ada balasannya. Hana bebas. May ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang berbuat kesalahan dan kejahatan pasti ada balasan. Tinggal tunggu kapan. Maka Sayyidina Umar waktu itu ayatnya lepas susah karena gaya udah paling beruakai. Rasulullah ilung lepas beruakai ilung gitu. Bukan so yang pubuk-pubuk bro nyona balasan. Pergi lo. Nyonan teman Rasulullah nyo pasti nak balasan. Ku pergi tu mai lo, ku jadi salah lo. Balasan je pun. Munyo orang yang berhasil taubat, balasan akhirat analih. Tetapi na balasan itu yang kiban gebalah itu yang pada hari tengok kali tak taubat. Bermacam persoalan yang kita hadapi yang balasan dari dosa-dosa, termasuklah rumah tangga masalah, anak masalah, yang dia ke pun kurang oleh tengah. Itu adalah afatus sunuk,
akibat dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Ngeje bukan coba bro akai binatang dalam rumah, kadang-kadang gara-gara dosa pormo. Itikuhnya dia ikan terpuk ke anak puk, anak mau puk ke kabijal deh. Munyo uragam bro akai promo, munyo promo bro akai leko. Nhân một tiếng bro bro akai mana betina jupu lalu Allah. Banget ke kakai. Pajrad. Cuman kebiasaannya untuk jaga kifarat dosa. Bagi orang yang bertobat untuk tambah pahala supaya mengajit ke investasi akhirat sebagai bentuk kasih sayang Allah memberi cobaan. Faman zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka dan jadi penghuni surga, faqad faz, maka sungguh sukses. Itulah manusia sukses versi Al-Quran. So manusia sukses bukan manusia kaya di dunia. Kan manusia sukses dapat jabatan di dunia. Hakikat dari kesuksesan adalah selamat dari neraka, jitu penghuni surga. Apapun status dan nasib kehidupan dalam dunia, menjadi manusia sukses. Dalam dunia udek muteng panen gasir, tetapi orang miskin yang baik dan beramal baik yang ujungnya jadi penghuni surga, itu orang yang sukses. Orang kaya yang kayanya dipakai hartanya untuk berjuang agama pada kebaikan, jika penghuni surga, itu orang kaya sukses. Siapapun yang jadi penghuni surga, perjalanan hidup di dunia menjadi perjalanan ke surga, itulah hakikat dari sukses. Duduk pegang bau ujung ayat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tipuan belaka. Banyak manusia yang tertipu, yang berujung ke neraka. Doyanya itipe untuk belah dari tipuan dunia. Agama menawarkan pertama lewat iman supaya jelas orientasi hidup ke depan. Orientasi hidup dalam dunia adalah akhirat. Menyo malamnya dapat acara bisa merubah orientasi hidupnya. Target adalah akhirat. Ini betul kapan? Cuman pajan manusia baru baik orientasi udah ulunyan baik tergoda dengan dunia, maka gepernolah li nabi yang duduk gerumuskan ilmunya li para ulama dalam dua hal. Nah, dua bohai. Pertama, manusia yang udah orientasi akhirat harus bersifat dengan zuhud, tidak cinta dunia. Nanti ngerti? Beho yang mek-mek kena madan. Kita kau orang miet kan? Kau miet bila jalan. Oh yang di Sumatera tadi kadangnya ada tak gunting puyung. Jadi berat. Artinya dunia bukan tujuan. Dunia adalah alat untuk mencapai tujuan. Orientasi hidup harus jelas ke akhirat. Maka diawali oleh ilmu pengetahuan. Dalam ilmu Islam, ilmu pengetahuan paling
paling dasar yang wajib, sehingga sampai itu jelas tujuan dia. Nah, yang dirumuskan oleh ulama di dalam ilmu fardhu ini. Sehingga orientasi udip akhirat. Tanya pribadi punya orientasi udip akhirat, itu orang beriman, itu orang Islam. Rumah tangga, udip rumah tangga juga orientasi akhirat. Sehingga tak kalah mbak nasihat Nabi di dalam perkawinan. Pergiban orientasi udip rumah tangga. Bertungkahul mar'ati li arba'in. Ya. Tiro ragam du menikah dari minta promo biasa naput boh sebab boh alasan pun li jamaliha karena cantiknya, li maliha karena hartanya, li nasabiha karena keturunannya, li diniha karena agamanya. Nyulam kenyataan berbuah motif orang memilih pasangan dari nyurina ganteng, pilih ragam, harta, olehnya keturunan, yaitu karena agama. Dari 4 sebab di dalam membangun sebuah rumah tangga, berencana untuk membangun sebuah rumah tangga, agama mengarahkan fasfar bisa didin taribat yada. Utamakan yang punya agama, membuat hidupmu akan berkah. Nyat atral hebohnya biasa tertipu dia. Pun tak kawin tak pilih orang keluarga kaya, tapi kintik menawada anak-anak peng dan yang nak baji, anak pun tak bilik dan yang tak baju hotel ji. Ya, baca mikir. Waktu kejadian, kaji kelamian ilakonya. Munyo ya hi kaya, kata ya itu okey, berumah ke bos. Lakonya kayak buah. Bergalia tinggal berapa je dia ai. Tinggal dia cakap belang je dia ai. Ini kena perintah. Dia komandan. Olehnya ni gaknya. Yang ni inangnya adalah yung kolor matang matul beng gloria. Hilakot dan peng monglah di bayu. Maka hanayu nya liu lo. Karena ayu lakot gara-gara liu hanayu. Udah kakot kena lagi tak bayangkan. Oh tak tadi lah. Yang tadinya tergolong aku. Karena itulah nafsu. Semuanya indah sebelum dimiliki. Bagi lagak tak tergolong hidup lamari tengok. Waktu hidup lamari tengok ada lagak lah ilah. Pulau akai hidup. Dari akai lagi bui dan bermata tenggui. Ya kan? Duduk kata ada yang gada, ada yang bermata. Keturunan menanti. Nhân berat ada keju tadi kan. Keju di tadi kan. Itu kan ada tinggal dalam berada itu.
mengasih keturunan, membuat kadang-kadang suami tidak jadi pemimpin di rumah tangga karena dipandang hina, karena keturunannya yang hina rendah. Maka yang paling enggak Fasfan bisa diutamakan yang punya agama, punya akhlak daripada ada membuat hidupmu itu berkah bahagia. Yang jih menduk dibuat memang kena gebi ya tadi hana pupu dari athena agama han sombong jih ngentari han sok jih ngentari dah hana dilakukan keburukan-keburukan dengan modal kecantikan. Hana pupu na harta jih akan sombong, akan congkak kalau dia punya agama. Semua kebaikan yang ada di tangannya bisa membahagiakan rumah tangga kalau dia punya agama. Keturunan juga tidak menghasilkan kesombongan kalau ada agama. Semuanya berubah jadi kebaikan. Karena manusia yang beragama, semua potensi yang ada pada dirinya berubah jadi nilai-nilai kebaikan. Jadi nama kalau gemiman pang terkai. Orang memang bicara-bicara Nabi kita sesuai dengan Islam yang ditipu itu ada orang ditipu itu bidara dengan Islam. Gini sih tokoh besar, tokoh Quraisy. Tapi di saat kita mau Islam, kekuatan Umar itu menjadi kekuatan kebaikan, berubah menjadi kekuatan kebaikan, pembela kebaikan. Harta ganyan, ketokohan ganyan, semuanya untuk kekuatan kebaikan. Maka hinaan pun orang beragama adalah orang yang berorientasi dunia tempat berjuang cari modal untuk bahagia abadi di akhirat. Maka supaya udip lindung dunia nyoba itipe ledoya, maka gak ajarkanlah zuhud, jangan cinta dunia. Boleh miliki dunia, cukup di tangan, jangan di hati. Nyan baru bahagia udah. Mahal hana bahagia. Gimana maknanya? Ada, enggak ada yang enggak ada. Oh nah kakena hana masalah. Nah hana terikat. Tapi menyebutnya cinta dunia. Nah lagi dah. Sudah kayu cendana pula. Lina segitu kapal le sejuta, lina sejuta, kasih 10 juta. Tapi atai kana yungli. Tapi yang muyung mata belum na. Tapi menyebutnya hana terikat, hana pupu, hana susah deh. Tapi menyebutnya cinta dunia, tapi roda kalang-kalang wadahnya rubuh tu deh. Wadah kana rumah, kadu hana lega jendela. Kita pikiran dulu menyebut jendela ada apa? Kalau sah ke jendela, lena jendela, kadu hana gorden. Hai na gorden model baru rendah dah. Tidak ada rumah orang je ya dianya kawan katanya kan sepeng lau. Hai dulu ibu gaji ibu dan kredit maka lebih bayar dari yuta. Negara udah tidak pernah berakhir. Akhir ji udah dalam dunia nyoba berdoanya 20 jam minta rezeki amal ibadah. Sampai habis rezeki bang dan rezeki. Sampai ibadat. Lu tak dapat rezeki tak ubah rezekinya ini hidupnya tak boleh nyoba di akhirat. Duduk terkedi pakan je dalam neraka itu. Han tu mai ibadat. Pakan han tu mai ibadat sibuk lu minta rezeki. Rezekinya 4 temat hidupnya kayu dia awak. Iro kucing yang nanti di mana ada kai.
tinggal itu bayang, tinggal nyo, tinggal je dulu bulan neraka gara-gara minta rezeki. Nya, minta rezeki ada, pulau minta rezeki ada. Pada minta kaya, kata dagang habu-habu, kata pengenggap, kata korupsi. Memang kaya. Oleh yang itu mati, ubena tinggal hidupnya, puas kedih dosa. Kenapa? Karena orientasi hidup dunia. Maka manusia-manusia yang hanya digoda oleh dunia, hanya diperbudak oleh dunia, apabila mantap orientasi adalah akhirat. Nyokuh yang pernah oleh ini. Silakan dalam dunia nyo bermacam kondisi, bermacam status. Dalam dunia nyo ini, ya kagedi le Allah gasian nya ada berkaya, itu kaya. Tapi cara gasian bagaimana? Itu awak tak kaya, gebegat le Allah cara gasian sempurna. Nyan kaya tu. Tapi ada gasian bunyi penghuni syurga, nya yang penting. Hai kita kayaknya cara gasian ti bangai pinang beueuh pinang punya ya. Itu cara gasian. Ya kan? Tanya apa kaya? Yang ngasih menang-menangnya. Turunnya pemerintah bukannya untuk memajukan ekonomi. Majukan pendidikan ekonomi, untuk maju ekonomi. Hai, menyuruh cara gatinya nahan meningkat ekonomi ber. Hai ladung tiga bukan li Allah Taala si cedera. Tiba yang minta rezeki. Tapi bukan itu masalahnya. Silakan mas miskin, tetapi kamu menjadi orang baik di dalam kemiskinan. Maka itulah akhlak yang berjuang di Rasulullah. Silakan kaya, tapi kamu jadi orang baik di dalam kekayaan. Baik kurang dalim kau, kurang pungut kau. Hanya pupu. Jadi makna zuhud kan bersih bergatian. Hanya bersih bergatian. Yang gatian tetap gatian juga gede-gede Allah, yang kaya tak kaya juga, yang susah tetap susah. Tetapi dalam kondisi apapun tetap menjadi orang yang berakhlak dan beriman. Sehingga status apapun udah dalam dunia tetap bahagia abadi di akhirat. Maka nyanfu ini zuhud maknanya mantapkan orientasi hidup bukan dunia. Masa depan orang beriman tidak pernah terbayangkan bahwa masa depan hidup ke depan. Bukan. Masa depan orang beriman diawali oleh kematian. Itu awal dari masa depan orang beriman. Mati, kuburan menjadi kebun syurga, bukan lubang neraka. Nyu masalah bersama ada yang baik bikin masalah go, masalah anak manusia. Maka Allah dalam Al-Quran ngepingat neng sumpah, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sumpah Allah, inna dia pakai huruf taukid, sungguhnya yang penting baca kata-kata kebik demi yakinkan, jangan pernah ragu. Yang namanya manusia dalam kerugian. Asal lahir sebagai anak manusia bahaya, beresiko. Dan anak tak lahir nyan anak banyak nyan kait dalam resiko. Di depan mereka ada neraka dan syurga. Ke neraka jauh lebih gampang ketimbang ke syurga. Rugo je ke manusia. Munyo je ke anak mana hanya rugo lawi pajuh lewur hanya neraka haji. Maka hinokuh paling Abu Bakar seperti sahabat berandai-andai, seandainya hilung je ke binatang maka cukup bahagia. Susah je ke manusia.
binatang isi paju selesai. Tetapi yang namanya manusia, walaupun sudah mati, tidak selesai, akan berada di alam barzakh kuburan. Kuburannya dalam siksaan lubang neraka, atau kuburan kebun surga, nyomandum-mandum akan menuju kuburan. Bagaimana kuburan kita tak tahu. Kemudian dibangkit alam barzakh. Hana alam bangkit dari alam barzakh pada mahsyar. Hana alam barzakh bagi makhluk yang lain, binatang. Bangkit binatang cuma sekali untuk keadilan, linyanjik ke tanah lo. Tapi yang namanya kita manusia beresiko ke depan. Hati-hati hidup di dunia. Alhamdulillah Allah ngutus Rasul. Alhamdulillah gedanya dalam keturunan orang beriman. Alhamdulillah gedanya menterna ilmu yang diwarisi oleh para ulama. Kita bisa mencari solusi. Solusi yang dipegang Allah dalam Al-Quran. Baru hanargo illal ladina amanu. Pertama, beriman. Pastikan hati sudah beriman. Wa amilus shalihat, selalu beramal saleh, menjadi orang yang saleh di dalam hidup, yaitu beramal kebaikan. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dalam bahasa lain, selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan, mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Nyonyol heboh nyona baru selamat baru. Ini yang pertama, pupai orientasi udah. Odonya nyok long takut gasian, anak pupu, beil tu gasian. Takut susah, hanya pupu, asal berada dalam kebaikan. Kalau susah menjadi orang sabar, kalau senang menjadi orang bersyukur. Untuk apa senang menjadi orang kufur, jadi racun, berbahaya. Susah menderita, menyohana sabar, semakin tambah dosa. Maka ilmunya perlu nyukai ilmu Islam, pupai orientasi lewat edukasi dan lewat pengajaran zuhud. Zuhudnya adalah yang kita cintai adalah masa depan akhirat. Yang menjadi target dari kehidupan yang dikejar adalah akhirat. Tubuh di dunia, hati di akhirat. Nyangka berhasil kamu. Yang kedua, untuk kitanya udah bahagia bebas, hanya diperbudak oleh dunia. Qanaah. Kaya jiwa. Arti itu mana qanaah? Cukup apa adanya, tidak berharap yang tidak ada. Udip realistis, terima kenyataan, tidak mengharap yang bukan dengan kenyataan, puas dengan puyangnya. Kitanya karena baca merek retu-retu lamari dengan datuk orat kajut, nyodai ibadat kajut, kapuas. Oh hana adalah ini yang lebih bermerek kakutan, hana masalah. Menyona hanyona jeti, nyohana bijeti, puas dengan apa adanya. Tengok manusia biasa jumuh nunggu utama. Yang galak tetapi ada yang golongna, yang kanan anak puas, kenyana kaya kanan, yang kan pupu yang kanan saja tapu anak gede, yang gede ke rumah roda anak gede, yang gede ke bajero anak gede, pupu yang nak roda anak muriga, yang mangat ada golongna. Itu tidak kanaan. Pupakai daya mutang atau hanya untuk meningkatkan. Ini karena lebih cantik. Karena kebutuhan.
Maka manusia udip diperbudak oleh dunia. Hek ino dalam dunia yang bebut karena tamak, karena anak-anak. Dia kelamit urang ti karena tamak. Bahawa kekaya tak pelamit ro tekuk jaya tahan dek. Mani tanya je puyeng na kerana payah je kana buah ro kari. Makanan asai tro urang mangat hana masalah. Nyan bebas dek. Munyo makanan ke tro kena tenaga. Nyan hana le pangkai. Bau beli yang bau pilat mama juga jodoh di dalam perut selesai masalah. Maka bahasa bohoro kedua dengan Ciro waliola, ni waliola. Tak pilih-pilih makanan ada gober. Pilih baju. Dia pilih-pilihnya. Tok dia orang seandainya jika ngajak Idron ya kerja di Pak Sultan. Anak payah ya pilih makanan gober. Puja weganya. Seandainya jika memandang dia talung pilih anjir kelamnya Sultan. Anjir kelamnya kanya. Ia apa penting aku juga aku dia aju anak saudara tak pun pikir pakai ia tata makanannya dipaju. Kondisi tanya udik dalam dunia munyo hantar bang orang yang munyo ketingat mata Jepang payah pasal ni mute hanaija. Yo kan? Itanya orangnya munyo ijah ketuk orang jita ibadat du mata peri. Kan cintanya baunya naik rawan baca-baca di lom pakai sama oh kuna alhamdulillah ni cok ilmu mari hendak di malu nak kerana mencuri cok yang penting kalau model lagi dong pilih guna raya ada tak tabung dengan pakai ya kan mempakai rubuhan feedback model baru buat Facebook itu yang macam lebih cantik lebih bermerek yang kehinan terdengar utang dengan gelah kan kurang ibadat tinggal tu pada pakai hotel tak dapat dapat utang sehingga semayang dengan Tuhannya nak pikiran dia yang nak pikiran minta minta bud. Mampu kerja tu telepon dia mati telik. Dia tanya baru ni lo telepon kibet Tuhan je. Bek mati bek Tuhan. Ada orang mesti telepon bek Tuhan. Wah tu sih ya. Citanya bertemu dengan Tuhan. Ketika ada macam ni. Telim dia. Kali Tuhan ya kan. Pulang lah kau dua kali bagaimana doa dia menanti kamu agak menyuruh drone dua kali kamu pergi bagaimana doa ni kalau mati hai pada betul ada bersenang tak doa sih kaya tak nanti gini kaya mati yang miskin mati yang sakit mati yang tidak sehat juga mati yang kena corona mati yang ada kena corona juga mati. Maka kepingan Allah kullu nafsin sa'iqatul maut. Ingat mati. Nabi juga manusia cerdas, manusia yang selalu ingat mati, sadar mati dan selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Itu sangat cerdas. Anak tertipu dalam kehidupan dunia supaya anak pengen udah, anak susah udah miliki qanaah. Kita menjadi manusia-manusia bebas. Dunia tidak akan bisa menyiksa manusia-manusia karena sumber penderitaan mandung manusia wate terperiksa karena keinginan yang berlebihan. Bahaya yang kehinaan dosa bahaya mau nganggenyan dosa kenterima kenyataan karena aneh manusia yang realistis. Tidak mengeluh dengan kenyataan.
Yang penting bisa cari ilmu, yang penting bisa beramal, yang penting bisa kaya di akhirat, kaya amal, sudah bahagia. Nyok ada lung pegah kira-kira nasya. Kena daya pegah. Nyok ada lung pegah li para ulama, para ulia yang diterima dari ada Al-Quran dari Nabi. Oh, tidak percaya, silakan ubah sikapnya, puya akan terasa di Nabi. Menderita, maka hukama mengungkapkan sebuah pengalaman benyanda mudik, semoga menjadi pengalaman bagi kita. Arba'atun talabnaha fa'akhtakna turukaha. Empat macam yang kami cari, tapi kami selalu keliru dan salah jalan dalam mencarinya. Di Nabi Yanyo naput macam yang gemita. Pertama, talabna khina, cari kaya, minta kaya. Pak minta kaya, filma pada harta. Ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi selalu terasa miskin. Tidak orang kaya, yang terasa kaya baru orang lain. Tiga-tiganya pak kaya ya. Kalau roh, iganya dengan fikih hati. Rupanya enggak faizahia fil qanaah, rupanya kayaan bak qanaah, kaya jiwa. Puas dengan apa yang ada, menikmati apa yang ada. Hana memaksa diri, puya gelumna. Nyanyinan baru manusia kaya, puas. Mantap di hati. Yang kedua, talabna raha fil kasrah fa idan hiya fil qillah. Mikah tenang, bek sibuk tenang, bakle harta. Rupa jika tenang ke bakle, bak nit yang mencukupi. Asal nitnya ni baru tenang. Munyo kala nyekuk pada petima. Ngai mutang ligo mata hanai bayi kata bosah. Olehnya kagada yata yang kana kata sah. Iureng hana mukufun mutusah hutan. Iureng kana wate gadah nya dak bosah. Cobrak susah urang tutung rumah ngurang hana rumah ngubur. Cobrak dan orang hana rumah yang mukufun sudah pagi pagi hana istana hana terkopi gedung tutup nya hana legek di dalam pantai upu yang ngai rumah habis tutup mengedih kerja udah hana rumah ira nah kalian dua kali tutup ilmu mukufun kalau hana aku pilih karena menagat rupanya susahnya ke mata orang nanti kan ada macam tu ya kan kita yang bawa ini coba susah orang ada kong ada koi kok berat tu kan lagi den orang enam kufur nah yang den kak itu apa kayak itu apa selingkuh Mudah kerja orang nak kufur kepegah, iran nak puas, iran nanti nak, iran aku kufur dah. Anak kukli, iran nak puas den. Kenapa nak? Rupanya mbak urang nak dia susah. Mbak urang nak, ada tengah muda, tak biasa kan? Hanya contoh, kehilangan tok maksudnya. Pernah kita pegah habis dah, dah kita pun hain dengar ti. Ini yang kedua. Ya. Ful talabna rina filman faizan hiya fil qanaah. Talabna raha fil kasrah faizan hiya fil qillah. Talabna karamah fil makhluk
faizan hiya fit taqwa. Kami mencari kemuliaan, mencari kehebatan bak makhluk macam tak lakukan. Pencitraannya pencitraan je mangat hebat bak makhluk, penampilannya penampilan je untuk minta hebat bak makhluk. Rupanya kemuliaannya ken bak makhluk, bak takwa. Kalau takwa pasti mulia, tidak cuma di akhirat, dunia juga mulia. Bertakwalah kepada Allah. Rempa mulianya hanya bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaan seukuran ketakwaan. Semakin takwa semakin mulia. Mulia tidak cuma di dunia, tapi dunia dan akhirat. Ya, udah dulunya pengalaman ulinya hukama yang keber talabnal nikmah fil libas wa ta'am fa idan hiya fi sitri wal islam. Udik manusianya selalu mencari nikmat, ingin menikmati nikmat, hari-hari mencari nikmat. Pun nikmat menikmati makanan, menikmati pakaian. Sangat nikmat di saat tanya punya pakaian yang padu, yang bermerek, yang bagus, terasa nikmat. Nah, makanan yang mangat datang nikmat, jadi hina minta. Rupanya duduk ke nadanya. Itu hanya sebuah perasaan. Faidah hiya fi sitri wal islam. Rupanya nikmat hidup itu di saat Allah menutupi dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, wal Islam, dan menjadikan Islam sebagai kehidupan. Kehidupan danyo adalah agama. Kibankeun agama meunang tauhid. Kiban gatuli agama meunang tauhid. Dan Allah, di saat Allah menutupi kekurangan danyo, hina nikmat, pekan nikmat, Allah hanya buka kekurangan danyo, nutupi. Danyo manusianya, di manusia dum salah, cuma hanya putih-putih sekali bago oleh Allah. Ya kan? Karena itu, hingga dan karena itu, ya kan? Menurut tanya orangnya, tanya manusia, menghana tutup. Pani nak tahu ke tanya mana? Tahu tadi lumo tanya orang. Tahu tadi. Nanti je kun tadi tanya. Tadi awaknya dari dapur dia itu luwet tangga itu, ya kan? Luwet itu bajet itu tapi ke ti ci tanya orang beda tu dapur kalau baru rai itu. Ya kan? Macam buat kontes kecantikan, dek tu bajet. Ngana wayang buat kontes kecantikan. Mano rimu ite kameng manusia. Nyo lagi bawa andro, bek tu bajet, bek bubu budak. Menang tanya. Pasti mana menang pada tadi ni yang menang pada tadi kontes bayar tu so yang paling mengat bayar menang tanya orang tapi mana-mana baik pun sabun lagi ni naik mana tanya baik mana gaya lumo mana tanya baik mana bukan kontes so yang paling mengat bayar nya menang tanya orang punya kontes tu yang paling keber menang dia insyaAllah menang tabak bedro yang asli yang kan ber budak dia ko kibek manung 3 minggu yang ber asli putuh boleh jauh tu ber manusia yang asli nah original betul kami ngatai manung nak keber untuk jadi manusia yang lebih pak nakai lagi.
Wate keber kata tu boleh pesona. Coba jaga dali ke dia makna kai. Nyogu bukan hanakai yang ke dia urung pun dipangi. Ya kan? Maka lebih dia dipakai kan. Maka bukan akai. Nghe paling penting. Akai bukan. Dan tubuh bukan. Allah nak gandakan tubuh dia. Maka dalam hadis kudusi benar ahli Allah, benar ahli Nabi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai karena nilai dan oleh Allah rupa, kulit, tetapi menilai hatimu bagaimana, beriman, berakhlak, punya hati yang baik, itu ukuran yang dinilai oleh Allah. Maka tengah orang akhirat, tajib penghuni syurga di saat hari yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yang tidak ada arti harta, tidak ada arti keluarga, dukungan keluarga, tidak ada arti, tetapi yang berarti yang wabah Allah dengan hati yang bersih, yang selamat, yang hana penyakit, bina sifat-sifat tercela di hati, bukan pendengki, bukan sombong, bukan kufur, tapi beriman, ikhlas, tawadhu, dan segala sifat-sifat akhlak yang baik. Yang menjadi ukuran penghuni syurga. Yang yang berjuang li Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau kita sadar bahwa akan berhadapan dengan neraka dan syurga, solusinya perbaiki akhlak. Hal yang utama supaya jangan hancur oleh dunia, mantapkan orientasi hidup, zuhud, yaitu orientasi akhirat, dunia mazra'ah lil akhirat. Yang kedua, udip realistis, terima kenyataan, puas dengan kenyataan. Itulah kebahagiaan hidup. Hanya peti baik kira tahamnya kemunan pasti udah mana bahagia. Nah, nyambat. Ngapa di enak dah apa lewat? Nah sesi kedua hamil. Hana. Jadi yang macam kepekaan, nah, maka oleh karenanya Huda Ureo ingin membuat sebuah program bagaimana supaya dakwah Rasulullah yang disambut oleh para sahabat, yang diwarisi oleh para ulama, bagaimana tersampaikan ke semua generasi. Maka Pakiban Hudayo orang tingkat dakwah supaya menyelamatkan generasi-generasi muda ke depan. Karena apapun cerita, Tanyonyo adalah generasi yang kedua-duanya. Nyo akan tahu bahwa Allah. Tetapi kesuksesan dan kegagalan generasi anak kita sangat ditentukan oleh generasi tua. Dalam sebuah rumah tangga, sukses anak yang lahir dari rumah tangganya hanya lepas dari kebijakan pemimpin rumah tangga dan orang tuanya. Sehingga waktu kalian pakai anaknya lebih maju, pakai anaknya lebih baik. Yang pada ditahan, tim seri. Pas tim seri, telepon tim seri kedua tim ya, wakil tim yang tim seri jaga. Maka orang untuk membantu watanya, cobalah Huda mencoba untuk membina generasi-generasi Islam untuk solusi bagi mereka supaya betul-betul bejit ke innal insana lafi khusrin, bejit ke manusia yang rugi. Nyomalamnya peringatan hul Huda. Sukses dan gagal Huda bukan ukurannya di acara hul. Ukurannya apa yang dilakukan dalam hari-harinya untuk membina generasi dan memerangi kejahilan.
sebatas kemampuan masing-masing. Nyo yang boleh. Sehingga dengan kehadiran Huda di Luk Sumame, program Huda jalan, siapapun yang lahir di Luk Sumame menjadi beruntung dilihat dari kacamata iman. Nyo sebenarnya perjuangan. Nyo dia daya kali tak bergerak terkebina yang anak terjangkau dengan daya yang kibat. Yang makhluk-makhluk yang liarnya cipusi ia tiada. Maka orangnya pelik pencinak makhluk liar. Bek sampai cok narkoba, cok macam-macam cukup bahaya orang masyarakat cukup hek tu. Yang masyarakat ni tak fikirkan bersih lagi manuk Tuhan ni gini limpung cerbe. Ya kan? Litu boy karo kacau cerbe. Yang menanti dia ke mana ke mume ke mana ke peraya duduk kacau cerbe. Cerbe pun cerbe sabu-sabu. Cerbe itu melako yang salah. Yang itu macam masalah. Maka menyukai kita, kau menghalalkan segala cara karena anali konsep Islam lah mudiknya. Nyuka bermasalah. Kamu rumah tangga mentenang ni, tak kenang sabu-sabu. Nyan maju li rumah tangganya. Anali pikiran untuk lebih maju ke depan. Uro-uro gaduh kita mikir kagak ada kompor. Kami nak mahu tanah di kompor. Kami pergi tanah di tanyo. Apa dia maju tanyo long. Aduh kan pergi tanyo kagak ada belut kagak ada. Malah nyana rumah lako kena sabu-sabu. Mending lakonyo belau belut tapi deknya tukar belau belut ilmu. Mereka ada pula kompor-kompor ya pula lako. Ganyan haji ada anak kompor ganyan tukang belau. Nyo ganyan tukang belau kan tak mau hidup masalah. Maka penjajahan orangnya untuk mematikan kemajuan sebuah bangsa hendak pakai tentera dan senjata. Ini penjajahan gaya baru. Menansi kecanduan medsos, kecanduan game. Yang orang kayak kecandu game. Yang munyo anu nyo sakit ia hai tu mikir macam baca nak ubah ya hai. Ini candu dengan game. Anai fikir cibanan gronyo maju karena lalu dengan kecanduan. Maka penjajahan gaya baru ini berbahaya. Tidak ada cara lain. Kembali kepada konsep udik Islam. Itu yang menyelamatkan. Sebenarnya syariat Islam yang ada di Aceh betul diterapkan secara benar dengan tahapan yang benar, Aceh akan maju. Islam itu harus memberi solusi kepada semua aspek kehidupan. Baik menyangkut dengan ibadah, akidah, juga menyangkut dengan keselahatan hidup. Maka edukasinya yang perlu lakukan, kita melawan penjajahan gaya baru lewat dakwah Islam, lewat pendidikan yang benar. Nyo yang perlu itu pernah diulangi. Mahan berbahaya sehingga menyatakan salah tacok kebijakan terhadap generasi anak kita akan jadi bumerang bagi anak kita. Karena kesuksesan sebuah generasi atau kegagalan tidak pernah lepas dari kebijakan generasi sebelumnya. Salah gejok kebijakan linik kedanyo, jik kebumerang dan masalah kedanyo. Salah tacok kebijakan kedanyo, anak tacok kebijakan yang tepat untuk anak-anak kedanyo akan bermasalah udik ke depan. Karena hanya kebijakan kedanyo yang membuat selamat ke depan. Maka dalam agama diperintahkan alimu auladakum li zamanihi la li zamanikum. Fa innahum khuliqu li zamanihi la li zamanikum. Ajari anakmu untuk zamannya, karena mereka diciptakan untuk zamannya, bukan untuk zamanmu. Zamannya akan berbeda dengan zamanmu. Persiapkan mereka menghadapi zamannya. Maka dia ajarkan, dia akan dihadapi era milenial.
Nah tantangan yang hana, tantangan mbak ulung jamun hana ibu pelung anak darah lego menyuhana menyaga peluk ilmu menyuruhnya kai ibu pelung anak darah lah kamar aja keroi keroi duduk kai ibu pelung tahu pelung teman perjalanan teman lewat pertemanan mbak Facebook baca bukunya pertemanan itu dapat hanya dua itu hanya masalah satu pakai tergoda aja hanya terjaga jangan tantangan baru jangan kata tu mana tak bibu karaya tak bauke tak bau sabun duduk kayak ibu peluit lewat medsos media sosial hanya dengan dia benci hanya dengan lihat lebih dengan teman yang tanya sudah makan bu yang buat ya bi mai bi ya bibu belum berbibu hanya yang berbibu yang meyung tahu yang tanya sudah makan kamu mano bukan ya bukan lima itu pula gimana belum sabun nak meyung ulung pegang tanya beli yang meyung tahu yang tanya sudah mandi dek kita agak tak perhatian tak abangnya oh itu pakai itu cinta mati nyuk bercontoh ada masalah yang masa lalu hana ada letak tantangan maka semuanya harus dengan konsep Islam kembali kepada Islam tidak ada cara lain tapi sayang kalau umat Islam tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam kapan sepakat dengan Islam kalau tidak tersampaikan Islam secara memadai maka tabligh dan dakwah itu harus digencarkan oleh Huda untuk menyelamatkan generasi-generasi anak cucu. Kajian wallahu a'lam bishawab.